Bayati Education Center with Quran. Alhamdulillah. Gimana Dok? Udah siap ya insya Allah ya? Baik, oke, kita simak hafalannya Dr. Dimas surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai 28. Gitu ya? Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla inna ladha nazza'ata lis-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Masya Allah, luar biasa. Ini benar-benar menyala ini Dok ya. Oke, satu poin dari Dr. Dimas. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang membenarkan, meyakini, mengimani bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan itu merupakan ciri-ciri orang takwa dan orang-orang mukmin, yang merupakan hanya orang-orang yang mendapat petunjuk, yang mempunyai wawasan atau persepsi tentang hari kiamat itu dengan benar, dan Allah yang memberi petunjuk ya. Jadi orang-orang yang sudah orientasinya itu akhirat, jadi percaya betul bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan seiring dengan hadis Nabi tentang Al-Qais itu orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri setelah kematiannya, dan itu adalah hari pembalasan, hari akhir. Dia sangat meyakini hal itu. Dengan demikian maka amalan-amalan perbuatan sehari-harinya akan terukur dia, karena mengingat
pengadilan di hari akhir itu sangat menakutkan kan itu. Insyaallah seperti itu. Baik, luar biasa. Ya, jadi akhirat itu menakutkan bagi orang-orang kafir ya, Dok ya. Tapi menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang-orang yang beriman ya, insyaallah. Oleh karena itu, hari di mana seorang manusia itu mati ya, itu adalah menjadi hari yang paling menakutkan bagi orang yang hidup tanpa iman dan amal soleh. Tapi menjadi hari yang lebih membahagiakan ya daripada dia saat menikah, di mana atau hari di mana dia mendapatkan anak pertamanya ya, atau di mana hari dia berhari raya bersama keluarganya, yaitu ketika seorang mukmin telah tiba waktu ajalnya. Oleh karena itu seorang mukmin ya tentunya tidak pantas dia bersedih dengan kematian ya, karena itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi dia, karena dia di situ dia akan melihat semua balasan-balasan amal ibadah yang selama hidup mereka kerjakan. Jadi menarik tadi yang disampaikan oleh Dr. Dimas tentang perspektif yaitu seorang mukmin beriman yakin dengan hari kiamat ya. Tapi di situ secara spesifik disebut dengan yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Jadi keimanan seorang muslim ya, terutama dalam konteks ini adalah sholat ya, terhadap hari pembalasan itu menjadi gerbang bagi dia untuk masuk ke dalam kekhusyuan ya. Jadi semakin bagus keyakinannya ya, semakin bagus orientasinya kepada hari pembalasan, maka dia semakin mudah untuk masuk dalam kekhusyuan. Nah, oleh karena itu di Al-Baqarah ayat 45-46 itu kan, ketika Allah berfirman wasta'inu bis sabri was shalah ya, dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, dan Allah katakan itu berat banget. Sabar berat. Ya Dok ya, sabar berat ya. Maunya kita ini kan nggak sabar kan gitu. Was salat itu juga berat. Sama-sama berat. Ya, illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk maka dia lebih bisa ya untuk sabar, dan dia sholat bukan lagi menjadi beban, ya kan? Kan sholat itu level-level Dok ya. Level paling pertama itu kan menjadi beban. Wah berat latihan. Ya kan? Jadi itu kelasnya anak-anak itu kan. Nah, di atas itu beban dia menjadi kebutuhan. Jadi kita sudah bukan beban itu. Kita butuh sholat gitu loh. Sholat itu cahaya kita, sholat itu menghapus dosa kita, sholat macam-macam ya. Di atas itu ada kecintaan. Pakai mic ya. Kalau kita saat berpergian kemudian jadi gelisah karena gimana nanti sholatnya ya, itu sudah mulai imannya sudah mulai tebal. Ya benar, menyala. Jadi itu. Jadi di atas beban itu ketika dia sudah menjadi kebutuhan, dia butuh ya, dia butuh sholat, karena dengan sholat dia tenang ya. Ketika dia sedikit agak lupa sholat, hatinya meronta, hatinya memanggil. Tapi ada di atas itu Dok, yaitu kecintaan ya. Dia itu sudah tidak berpikir itu beban, sudah tidak berpikir itu suatu kebutuhan, tapi dia suka, cinta, ya kan? Maka dia akan korbankan semua apa yang dia miliki untuk itu. Seperti seorang pemuda yang sedang cinta pada seorang wanita ya, untuk mendapatkannya secara halal tentunya ya kan, maka dia curahkan semua apa yang dia ya kan, apa yang dia miliki, bahkan kepikiran terus ya kan, kangen kalau nggak kapan ya sholat ya gitu ya kan, kapan sholat ya kan gitu. Jadi itulah Nabi SAW. Makanya Nabi itu dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu, karena Rasulullah SAW yaqumu minal lail hatta tawarrama qadamahu. Rasulullah itu sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya kan. Nah, itulah seorang pencinta, dia korbankan ya, meskipun dia berdarah-darah, asal apa? Dia mendapatkan apa yang dia cintai gitu ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, lima fa'alta hadza wa ya Rasulullah, kenapa engkau harus sampai melakukan seperti ini?
Ya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, padahal apa? Engkau adalah manusia yang telah Allah jamin dihapuskan dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Apa jawab Nabi? Singkat banget. Afala an akuna abdan syakur. Ya, apakah salah kalau saya ini ingin menjadi hamba yang bersyukur dengan salat ini? Ya kan? Apakah salah kalau aku mencintai Allah, mencintai salat ini? Nah itu oleh karena itu dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah telah menjadikan bagiku suatu yang menyenangkan di mata dan menenteramkan di hati adalah as-salat. Jadi salat itu menjadi suatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini teman-teman Dr. Dimas ya. Gimana Dok? Barangkali ada yang mau didiskusikan kira-kira. Ya. Mau lanjut? Oh gitu. Baik, terima kasih Dr. Dimas sudah sudah berkunjung di siang hari ini, menyempatkan di tengah kesibukannya untuk tetap belajar Quran ya. Insya Allah kita sambung lagi Dok ya, saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Bukan berarti saya ini sudah pasti sholatnya khusyuk, enggak. Setiap orang ketika sholat dia bertempur dengan dirinya sendiri ya, dan bertempur dengan setan, khususnya adalah setan khanzab yang memang secara spesialis dia, kalau dokter Jemaah kan spesialis bedah saraf. Kalau ya bedah, bedah ya, saraf saja ya, spesialis saraf ya. Nah kalau khanzab ini spesialis ganggu sholat. jadi keturunan iblis ya, yang dia itu DNA-nya adalah khusus untuk spesialis ganggu orang sholat gitu. Masya Allah. Moga-moga dengan bekal-bekal ini kan membuat kita semakin kuat untuk melawan tadi ya, serangan dan gangguan daripada konsep ini. Terima kasih Dr. Dimas. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.